Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita masih di Kitabus Shalah, bab sifatis shalah, pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang kita baca malam hari ini nomor 266, dan kita akan lanjut di 267, 68, dan jika masih luas waktu maka kita akan masuk di hadis 269 insyaallah taala. Kita baca 266. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadba mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Muttafaqun alaih. Wa fi hadits Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Wa li Muslimin an Malik ibn Huwairith nahwa hadits Ibnu Umar walakin qala hatta yuhadiya bihima furu'a udhunaihi. Ini tiga riwayat yang pertama. Kata pula dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya apabila membuka salat dan apabila bertakbir untuk ruku, serta apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis Abu Humaid, dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir. Dalam riwayat Imam Muslim dari Malik ibn Huwairith radhiyallahu taala anhu, seperti hadis Ibnu Umar, akan tetapi ada tambahan sampai sejajar kedua tangannya dengan ujung kedua telinganya. Ini langsung 3 nomor. 3 riwayat ini membahas 3 fikih. Pertama, hukum mengangkat tangan. Kedua, sampai mana diangkat. Ketiga, kapan diangkat. Ini 3 pembahasan yang Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin sampaikan lewat hadis ini kepada kita. Masalah pertama, hukum mengangkat tangan. Kita sudah pernah sebutkan bahwa hukum mengangkat tangan dalam sholat itu adalah sunnah. Itu tidak ada silang pendapat akan sunnahnya. Mengangkat tangannya, bukan takbirnya. Takbiratul ihram itu sudah lewat rukun sholat. Ini mengangkat tangannya. Ketika takbiratul ihram, hukumnya adalah sunnah. Demikian pula pada tempat-tempat yang sebentar
kita akan tahu tempat untuk mengangkat tangan. Jadi ini hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang sholat, dia bertakbir, Allahu Akbar, tidak angkat tangan. Langsung dia simpan tangan kanannya dada, tangan kiri. Dia tidak angkat. Cuma takbir, Allahu Akbar langsung. Dia tidak angkat. Demikian pula nanti ketika takbir yang lainnya disyariatkan angkat tangan. Dia tidak angkat. Dia langsung saja. Sholatnya sah, tidak berdosa, cuma tidak dapat pahala sunnah. Dan meninggalkan yang sunnah tentunya. Meninggalkan yang sunnah. Ini hukum mengangkat tangan. Kemudian pembahasan kedua, di mana saja itu tempat mengangkat tangan? Di hadis yang kita baca tadi itu 3 yang disebutkan. Ketika takbiratul ihram, ketika takbir mau ruku, ketika bangkit dari ruku. Itu 3. Itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ditambah tempat keempat, yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari masih dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi." Adalah Nabi SAW apabila bangkit dari 2 rakaat, berarti setelah tasyahud, maka belum mengangkat kedua tangannya. Terus Abdullah bin Umar menambahkan, "Bakana la yaf'alu dzalika fi sujud." Dan adalah Nabi SAW tidak mengangkat tangannya dalam sujud. Artinya ketika bangkit dari sujud, tidak angkat tangan. Cuman ini saja tempatnya 4. Saya ulangi tempatnya berdasarkan hadis Bukhari Muslim, kemudian ada riwayat Bukhari saja. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, itu Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika bangkit dari 2 rakaat pertama, itu dari tasyahud awal. Ini 4 tempat. Adapun bangkit dari sujud, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Tidak disyariatkan mengangkat tangan. Ada hadis yang datang bahwa Nabi SAW mengangkat tangan setiap naik turun. Cuman riwayat itu adalah, kata para ulama, riwayat yang salah. Yang benarnya Nabi bertakbir setiap naik turun. Nabi bertakbir setiap naik turun. Bukan mengangkat tangan setiap naik dan turun. Riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Itu untuk diketahui saja kalau ada yang mendapatkan hadisnya. Ada yang mendapatkan hadisnya. Ini terkait dengan tempat disyariatkan mengangkat tangan. Kemudian masalah berikutnya, kapan kita mengangkat tangan ketika bertakbir? Ketika kita bertakbiratul ihram, kapan kita mengangkat tangan? Dalam hal ini, para ulama kita rahimahumullah, berdasarkan apa yang dinukil dari Nabi SAW, maka Nabi ketika mengangkat tangannya itu tidak keluar dari 3 keadaan. Keadaan pertama, terkadang Nabi mengangkat tangan sambil bertakbir. Jadi Allahu Akbar, gerak sambil bertakbir. Allahu Akbar. Itu yang Nabi lakukan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang tadi kita baca. Kata Ibnu Umar, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadba mankibaihi idza ftataha shalah." Adalah Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya
apabila belum membuka sholat. Jadi bersamaan dengan membuka sholat. Maksudnya membuka sholat itu takbir. Karena miftah sholat, pembuka sholat itu adalah setelah wudhu adalah takbiratul ihram. Adalah takbiratul ihram. Ini bersamaan. Demikian pula ada hadis. Kalau tadi riwayat Bukhari Muslim, ada di riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan dengan lebih jelas lagi, yarfa'u yadayhi hina yukabbir. Adalah Nabi SAW mengangkat tangannya ketika bertakbir. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memilih ini karena lafadznya yang jelas. Adalah Nabi mengangkat tangannya ketika bertakbir. Jadi Allahu Akbar bersamaan. Bersamaan. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, boleh mengangkat sebelum takbir. Jadi angkat tangan dulu baru bertakbir. Boleh. Jadi kita sudah gerak baru Allahu Akbar. Jadi angkat baru Allahu Akbar. Ini keadaan kedua. Ini datang penukilannya dari hadis Abdullah ibn Umar, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Beliau berkata menggambarkan salat Nabi SAW. Ini Ibnu Umar banyak menukil ya salat Nabi karena beliau selalu bersama Nabi. Jadi beliau selalu melihat Nabi salat. Iya. Apalagi Abdullah bin Umar sendiri, beliau kalau dilihat dari apa yang dilakukannya setelah meninggal Nabi, beliau bahkan walaupun perkara itu bukan sunnah, hal yang mubah, tapi Nabi pernah lakukan, dia lakukan juga. Dalam rangka mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini, beliau menukil. Kata beliau, rafa'a yadayhi hatta yakuna habba mankibaihi thumma yukabbir. Nabi katanya belum mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir pakai kata thumma. Kalau tadi kan di pertama hina, ketika saat takbir angkat tangan, angkat tangan takbir. Kalau ini thumma, belum mengangkat tangannya, kemudian kata thumma ini namanya kalau dalam istilah bahasa Arab ya tartib ma'tarofi bimuhlah, berurut terus terlambat sedikit, dia diakhirkan. Jadi Nabi angkat tangan, Allahu Akbar. Ini kedua. Ketiga, kebalikannya dari kedua. Kalau kedua tadi kan angkat baru takbir. Ini kebalikan ketiga. Takbir dulu baru angkat. Allahu Akbar baru angkat. Baru angkat. Ini terkait dengan angkat tangan. Allahu Akbar, belum takbir dulu. Allahu Akbar baru angkat tangan. Ini juga berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang dinukil oleh Malik ibn Huwairits radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza kabbara rafa'a yadayhi." Adalah Rasulullah SAW apabila beliau telah bertakbir, Allahu Akbar, baru beliau angkat tangan. Baru beliau angkat tangannya. Ini tiga ini adalah semuanya bisa dilakukan. Tapi ingat, jangan samakan di gerakan lain. Ini pembahasan takbiratul ihram sama angkat tangan di situ. Jangan samakan di gerakan lain dalam artian kita mau ruku dulu baru takbir, atau takbir dulu baru ruku. Jangan samakan. Ini beda. Kalau ketika kita berpindah, itu bukan takbiratul ihram namanya. Takbiratul intiqal. Takbir perpindahan.
Para ulama mengingatkan kan karena sebagian orang sama. Sebagian orang kan dia samakan yang ini. Sehingga dia akan ruku dulu, sudah di posisi ruku baru Allahu Akbar. Dia sujud dulu, sudah di bawah baru Allahu Akbar. Kata para ulama, kita salah. Ini hanya di takbiratul ihram. Sama mengangkat tangannya. Bukan ketika kita ruku, ketika kita sujud. Adapun ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan. Nah, takbir perpindahan itu sunnahnya saat kita berpindah. Jadi saat kita turun ruku, Allahu Akbar. Begitu. Kita naik ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kita turun sujud, Allahu Akbar. Jangan di bawah baru takbir. Salah. Karena itu namanya sudah masuk di gerakan berikutnya. Bukan perpindahan. Nah, ini perlu diingatkan. Karena dikhawatirkan kadang sebagian orang samakan ini. Ini memang ada 3 kaifiatnya. Ketika membuka sholat, Nabi contohkan 3. Kadang belum Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar. Itu 3 belum contohkan. Semuanya sah. Beda takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Tidak boleh sudah digerakkan. Baru kita takbir. Tidak. Sambil turun sujud, turun sambil takbir. Allahu Akbar. Jangan sudah sujud buat takbir. Itu menyelisih sunnah. Itu menyelisih yang disunnahkan. Yang boleh gerakan dulu baru takbir, ini tadi. Di pembahasan takbiratul ihram. Di pembahasan takbiratul ihram. Kemudian masalah terakhir yang disinggung di hadis ini adalah sampai mana kita angkat. Sampai di mana kita mengangkatnya. Di sini ada 2 yang dijelaskan. Ada 2 yang dijelaskan. Dalam hadis Abdullah ibn Umar, sejajar dengan bahu. Itu angkat. Sejajar dengan bahu. Sejajar ya, maksudnya tetap di depan. Bukan di sini, di samping bahu. Sejajar di depan, tetap di depan. Telapak tangan menghadap ke depan. Bukan menghadap ke sini. Telapak tangan menghadap ke depan. Ya, dan sunnah sejajar dengan bahu. Di depan, kita angkat. Sejajar dengan bahu. Itu yang pertama. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Yang tadi adalah Nabi kata beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Itu cara pertama. Cara kedua, apa yang ada dalam riwayat yang ketiga dari Malik ibn Huwairith. Ini rawi juga punya keutamaan kalau menukilkan cara solat, karena beliau yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Jadi apa yang beliau nukil itu adalah yang dia lihat dari Nabi SAW solat. Jadi beliau katakan bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya hatta yuhatiya bihima furu'at udunai, sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Jadi kalau di hadits Ibnu Umar sejajar dengan bahu. Di hadits Malik ibn Huwairith sejajar dengan kedua telinga. Bahkan disebutkan ujung dua telinga. Sejajar ya bukan rapat. Sebagian orang kasih rapat. Allah rapat. Bukan. Yang diinginkan bukan rapat, tapi sejajar. Masih di depan sini sejajar dengan telinga. Inilah yang paling tinggi dalam mengangkat tangan. Sampai sejajar dengan kedua telinga atau ujung kedua telinga. Ini paling tingginya dari yang disunahkan dalam mengangkat tangan. Ini yang diisyaratkan dalam hadis tadi yang kita baca. Kita masuk di berikutnya. Kalau perempuan gimana? Sebelum kita masuk, ada pembahasan yang dibahas juga oleh para ulama. Kalau perempuan
angkatnya sampai mana? Dalam hal ini Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah beliau berkata, waqtalafu fil mar'ah kaifa tarfa'u yadayha fi shalah. Para ulama berselisih pendapat tentang perempuan, bagaimana dia mengangkat tangannya ketika sholat. Faqala ta'ifatun, sekelompok berkata, tarfa'u kama yarfa'ur rajul. Dia angkat sebagaimana laki-laki mengangkatnya. Ilal mankibain, sampai ke bahu, atau tadi sampai ke dua telinga. Iya. Ruwiyan Ummi Darda annaha kanat taf'alu. Bahkan belum berkata diriwayatkan dari Ummu Darda bahwasanya belum melakukannya. Wa qaulul Auza'i wasy-Syafi'i. Dan ini tadi pendapatnya Imam Al-Auza'i dan Imam Syafi'i. Jadi laki-laki sama dengan perempuan, perempuan sama dengan laki-laki dalam mengangkat tangan. Wa qalat ta'ifatun, sementara kelompok lain dari ulama mereka berpendapat tarfa'u ila sadiyaiha wala tazidu ala dzalik. Diangkat sampai ke dadanya. Jangan ditambah. Ini pendapat yang kedua. Dia angkat sampai ke dadanya. Jangan ditambah atas hal tersebut. Ini katanya wa qaulu Hammad wa Ishaq. Ini pendapatnya Hammad dan Ishaq. Ya. Dan waruya katanya diriwayatkan, ya, nahwu semisalnya an Hafsah bintu Sirin, dari Hafsah anaknya Sirin. Dia annaha kanat taf'alu. Dia melakukan hal tersebut. Dia melakukan hal tersebut. Dari dua pendapat ini, mana yang kuatnya? Iya, disebutkan oleh kebanyakan ulama kita bahwa yang kuatnya pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kata mereka asal dalam syariat itu umum bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada ajaran khusus dari Nabi kita Muhammad SAW kalau perempuan diangkat sampai ke dadanya. Tidak ada ajaran khusus. Oleh karena itu dalam masalah ini adalah apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i, itu yang benarnya. Dia sama dengan laki-laki. Dia sama dengan laki-laki ketika dia mengangkat tangannya. Ketika dia mengangkat tangannya. Ini yang disebutkan. Adapun keadaan jari saat diangkat, Imam Syafi'i rahimahullah belum berpendapat bahwa sunnah untuk direnggangkan jari jemari saat diangkat. Jadi diangkat begini, direnggangkan. Allahu Akbar, direnggangkan. Itu Imam Syafi'i. Sementara sebagian ulama yang lain mereka mengatakan, iya, dia angkat lurus ke belakang, ke atas. Iya, tidak ada kata direnggangkan. Boleh dirapatkan dan boleh juga direnggangkan walaupun sedikit. Tidak ada sunnah renggang. Cuma dia angkat ke atas. Dari dua pendapat ini, posisi keadaan jari, kita untuk memilih yang kuatnya, kita lihat hadis dari Nabi SAW yang dinukil dari yang berpendapat. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanshuru asabi'ahu litakbir. Adalah Nabi SAW yanshur, merenggangkan jari-jarinya ketika takbir. Itu hadisnya. Nabi, kata Abu Hurairah, merenggangkan jari-jarinya ketika takbir.
Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif disebabkan karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yahya ibnul Yaman. Ada rawi yang bernama Yahya ibnul Yaman, dia rawi yang dhaif. Sementara dalil ulama yang mengatakan dia hamparkan ke atas. Ya. Seperti yang dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ulama Hanabilah, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah juga, sahabat yang sama, Abu Hurairah. Tapi dalam riwayat Imam Abu Dawud, dalam riwayat Imam Abu Dawud, kata beliau Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fis shalah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belum masuk dalam salat, rafa'a yadayhi madda. Nabi mengangkat tangannya dalam keadaan madda, dibentangkan tangannya ke atas. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Maka kita pilih apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, kan hadisnya, bukan karena Imam Ibnu Qudamah, karena hadisnya lebih sahih sanadnya, maka kita angkat tangan dalam keadaan dibentangkan ke atas. Dibentangkan ke atas. Ya, apakah dia bentangkan ke atas, dia renggangkan atau dia lurus satukan, itu masalah yang lain. Kalau Imam Syafi'i kan mengatakan sunnah direnggangkan. Sunnah direnggangkan. Tapi kata direnggangkan, dhaif. Yang benarnya diluruskan ke atas. Diluruskan ke atas. Ini terkait dengan jarinya. Kemudian hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, hadis terakhir kita untuk pertemuan ini. Di hadis 269. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Wa'il bin Hujr, beliau berkata, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Boleh letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Di dada. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Hanya saja hadis ini kata para ulama kita, dari ulama hadis, dia hadis munkarah. Tambahan Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, tangan kanan di kiri, kemudian di posisi yang dada. Ini hadis tambahan kata dada ini mungkar, palsu, tidak bisa naik ke derajat yang kuat. Disebabkan karena mereka berkata, ya, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mu'ammil Ibn Ismail. Mu'ammil Ibn Ismail, dia dikatakan oleh para ulama sayul hafaz, jelek hafalannya. Terus dia bersendiri dalam menukilkan kata di atas dada, menyelisih rawi yang kuat yang tidak jelek hafalan. Makanya ini riwayat, kalau seandainya dia rawi yang kuat menyelisih rawi yang kuat lagi, ini riwayat syadz, ganjil, aneh, itu saja sudah dhaif. Tapi ini masalahnya rawi yang jelek hafalannya menyelisih rawi yang lebih kuat hafalan. Maka ini mungkar, palsu, tidak dipercaya penukilannya. Tidak dipercaya penukilannya. Cuman kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar bawakan
Padahal ini hadis dhaif, bahkan palsu, tidak bisa dinaikkan di derajat hasan. Untuk mengisyaratkan kepada kita dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang meletakkan kanan di atas kiri. Pembahasan kedua, di mana diletakkan. Di dada, pusat, gak pusat. Itu untuk mengisyaratkan itu. Karena para ulama, mereka menyebutkan hadis bukan karena dia berdalil dengannya, tapi karena untuk mengisyaratkan ada masalah fikih. Ada masalah fikih yang disebutkan. Karena dalam hadis kitab Bulughul Maram, tidak semuanya sahih. Ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Tapi belum disyaratkan itu pembahasan, belum bawakan, karena ada masalah fikih yang mau disinggung. Pertama, terkait dengan meletakkan kanan di atas kiri. Sebelum kita membahas di mana diletakkan nanti. Terkait dengan meletakkan kanan di atas kiri, telah ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana an-nasu yu'maruna ayyadu ar-rajul al-yad al-yumna 'ala dira'ihi al-yusra fi shalah." Adalah orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya dalam sholat. Di atas lengan kirinya, ini lengan bawah sini. Jadi orang-orang diperintahkan. Ini riwayat Bukhari. Artinya meletakkan kanan di atas kiri dalam sholat itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang lain yaitu Wa'il ibn Hujur. Tadi kan Wa'il ibn Hujur di atas, tapi dhaif. Kata di dada. Nah, dalam terkait dengan meletakkan kanan di atas kiri, sahih dari Wa'il ibn Hujur, riwayat Imam Muslim, beliau berkata, "Tsumma wadda'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra." Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Al-amal ala hada inda ahli ilmi min ashabin nabi wat tabi'ina wa man ba'dahum yarawna ayyadu ar-rajul yaminahu ala shimali bis shalah." Kata Imam At-Tirmidzi terkait dengan meletakkan kanan di atas kiri. Kata beliau, beramal dengan hadis tadi itu yang disebutkan adalah di sisi ahlul ilm dari sahabat Nabi, tabi'in, dan setelah mereka. Mereka semuanya memandang, mereka semuanya berpendapat bahwa seorang itu kalau sholat, dia letakkan kanan di atas kiri. Dia letakkan kanan di atas kirinya. Dan demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, huwa qawlu ammatil fuqaha fil amsar wa minhum Thawri, Abu Hanifah, wal Hasan bin Saleh, Syafi'i, wa Ahmad, Ishaq, wa Abu Ubaidah, wa Abu Thawr, wa ghairuhum. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, ini adalah pendapat fuqaha dari berbagai negeri. Di antara mereka adalah Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al-Hasan bin Saleh, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaidah, Abu Thawr, dan selain mereka. Tidak ada yang menyelisihinya. Ini meletakkan kanan di atas kiri, kecuali Imam Malik. Karena Imam Malik berpendapat diirsal. Jadi habis takbir, Allahu Akbar, enggak begini. Tapi diirsal, dibiarkan ke bawah. Ya, dibiarkan ke bawah. Hanya saja pendapat Imam Malik tentunya menyelisih hadis sahih. Itu di atas hadis Bukhari Muslim yang kita bawakan. Hadis riwayat Muslim. Nabi melakukannya. Dan bahkan Sahal ibn Sa'ad bilang orang-orang diperintahkan. Kita katakan kata mereka kepada Imam Malik, mungkin tidak sampai kepada beliau hadis yang meletakkan kanan di atas
kiri. Itu adalah uzurnya. Itu adalah uzur yang diberikan Imam Malik. Kemudian diberikan kepada Imam Malik. Kemudian masalah kedua, di mana diletakkan? Ya, apakah setelah masalah kiri ya, kiri di atas kanan di atas kiri kan sudah. Ini ketika sudah kiri di atas kanan dan posisinya 3 ya, boleh kiri di atas kanan di sini di lengan begini disimpan saja, boleh digenggam, boleh juga di sini. Semuanya sah dari hadis dari Nabi SAW. Boleh simpan saja, boleh digenggamkan, boleh juga di sini. Telapak tangan ini pas di pergelangan tangan. Telapak tangan, ini telapaknya di telapak, kemudian menutup pergelangan tangan. Boleh begini. Boleh seperti ini. Menutup pergelangan tangan dengan tangan kanan. Boleh. Nah ini masalah sekarang. Kalau itu semuanya sah. Ini masalahnya sekarang. Di mana diletakkan ini? Kanan di kiri. Dada, di bawah dada, di pusat, di bawah pusat. Ini yang dibicarakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama kita hadis yang mengatakan di atas dada, di atas pusat, di bawah pusat, semuanya dhaif. Seperti yang kita baca tadi. Ada hadis tadi dari Wa'il bin Hujr. Nabi letakkan kanan dan kiri di dada. Tambahannya munkar. Tidak bisa dipakai berdalil. Dhaif. Adalah hadis dhaif. Datang dalam riwayat Ali bin Abi Thalib di atas pusat. Datang juga di bawah pusat. Cuma juga dhaif. Tidak ada yang sahih. Oleh karena itu, para ulama dalam hal ini, karena tidak ada yang sahih, yang penting kanan di kiri. Kanan di atas kiri. Tidak ada yang sahih di mana diletakkan. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Iya, tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Kata mereka, di sini seorang diberikan keluasan. Dia mau letakkan di dada, di perutnya, di bawah dada, di perut, di atas pusat, atau di bawah pusat. Ini bukan sunnah yang mutlak. Sebagian orang mungkin lihat orang melakukannya langsung dia lakukan juga di situ. Seakan-akan itu sunnah yang dilakukan. Bukan. Bebas kita mau letakkan di mana. Yang penting kanan dan kiri. Mau di dada. Kalau orang Syafi'iyah mereka pilih di dada. Tapi kan dhaif hadisnya. Mereka pilih di dada. Iya. Boleh juga di perut, di atasnya pusat, di bawahnya dada. Boleh. Boleh juga di pusat, boleh juga di bawah pusat. Tidak ada masalah. Mana yang nyaman saja kita dalam sholat. Semua hadisnya dhaif. Makanya diberikan keluasan. Yang penting kanan di kiri. Kanan di atas, kiri dalam hal tersebut. Tidak ada sunnah yang sahih yang kita ikuti. Yang penting yang sahih itu adalah tangan kanan di atas kiri. Itu jelas sahihnya. Jelas sahihnya. Iya. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan sampai di situ yang kita baca hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang di hadis berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Baik. Itu tadi kita sudah isyaratkan ya 3 posisi yang sah dari Nabi SAW. Posisi pertama diletakkan di atas rusuk ini nih. Ini rusuk namanya. Sini diletakkan. Kedua digenggam. Di ini rusuk. Ketiga di sini. Di kung. Meletakkan ini di telapak tangan di atas punggung tangan. Kemudian menutup pergelangan tangan. Menutup pergelangan tangan. Itu 3.
Adapun begini tidak sah dari Nabi SAW. Demikian pula begini tidak sah juga dari Nabi SAW. Nabi tidak memberikan, ini namanya adl. Jadi dalam hadis tadi itu dirohnya ini namanya diroh. Kalau ini namanya adl. Jadi tidak sah dari Nabi SAW memegang adl. Ini tidak. Mereka dinukil paling rendah dari para sahabat, dari para salaf. Mereka masukkan tangannya di dalam lengannya. Bukan dia teruskan ke sini. Bukan. Dia masukkan ke dalam lengan. Seperti itu. Jadi 3 itu yang sah dari Nabi. Selain itu tidak ada yang sah dari Nabi SAW. Tapi sudah dianggap sholatnya meletakkan kanan di atas kiri. Kan dia letakkan beda. Ini sunnah tambahan menggenggam, meletakkan sini atau sini. Adapun yang lain itu, maka dia telah meletakkan kanan di kiri, tapi tidak sesuai dengan yang dinukil dari Nabi SAW yang sahih. Seperti itu. Ketika kita sholat berjamaah dan pada waktu sujud sambil menunggu imam bangkit dari sujud, bolehkah kita berdoa dalam sujud? Boleh kan? Sujud memang Nabi katakan. Dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqrabu ma yakun bainal abdi wa rabbih wa sajid. Fa'aksiru fiha doa." Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya dalam keadaan dia sujud, maka perbanyak doa. Kan perbanyak doa. Jadi kalau kita bertanya, bolehkah doa? Boleh. Iya, boleh bahkan kita baca Subhanallahil a'la 1 kali saja, kemudian kita berdoa. Atau Subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ighfirli, baru kita berdoa. Tidak ada masalah. Boleh 1 kali saja doa sujud, baru berdoa. Bagaimana jika seorang bertakbir, telapak tangannya mengarah ke bawah, tidak menghadap ke kiblat? Begini, Allahu Akbar. Begini, tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai sunnah. Sunnahnya itu maddah. Tadi kan sudah saya bilang. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, Nabi menghadapkannya ke atas, bukan ke bawah, bukan. Allah. Nah, sebagian orang kan mau sekali cepat. Kita melihat orang sholat, dia langsung Allah. Jadi tidak begini, menyelisih sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya angkat tangan dihamparkan ke atas. Dihamparkan ke atas, itu yang disahihkan dari Nabi SAW tadi, hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud. Pada saat kita ingin sujud tilawah, pada saat sholat, apakah kita bertakbir mengangkat tangan atau tidak, Ustaz? Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa mengangkat tangan itu hanya ada 4 saja tempat. 3 disepakati Bukhari Muslim, 1-nya Bukhari saja riwayatnya. Ya kan? Ketika takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari tasyahud pertama. Itu kan sunnahnya. Di sujud tilawah tidak mengangkat tangan. Itu kalau mengangkat tangan. Takbirnya gimana? Tidak dinukil dari Nabi SAW bertakbir secara khusus ketika sujud tilawah. Tidak dinukil dari Nabi. Hanya saja kalau ada orang bertakbir, tidak ada masalah. Berdalil dengan hadits umum bahwa Nabi SAW bertakbir setiap naik turun. Tidak ada penukilan khusus bahwa Nabi kalau sujud tilawah bertakbir. Tidak ada. Cuma para ulama berdalil dengan hadits umum bahwa Nabi SAW bertakbir setiap naik turun. Tidak apa-apa, tidak disalahkan. Walaupun kalau dia tidak takbir, itu bagus. Karena tidak dinukil dari Nabi secara khusus takbir ketika sujud tilawah. Bagaimana caranya tahu bahwa imam sujud? Kan ditahu kalau orang sujud. Iya. Pertama, bisa ditahu dari bacaan ayatnya. Kalau kita tahu ayatnya, kan dalam Quran hanya ada 15 tempat
sujud tilawah atau 14 tempat, karena dalam surah Al-Hajj diperselisihkan yang kedua atau yang pertama. Apakah ada 2 tilawah atau hanya 1 di situ? Iya, hanya sedikit tempatnya. Hanya sedikit tempatnya. Dan kita akan tahu imam sujud ya dengan orang di depannya semua apa? Sujud. Bagaimana kalau ditahu saat dia bangkit, ketika dia sambung ayatnya. Ketika dia sudah sambung ayatnya, maka orang akan bangkit bahwa dia sudah di atas. Dia sudah di atas. Itu wallahu alam. Dia sholat Idul Adha di lapangan. Terus tidak perlu lanjut. Kan hujan tidak membatalkan sholat. Nah, Nabi SAW pernah bersama para sahabat sujud dan bekas becek hujannya tempel di jidat mereka. Tidak ada masalah. Kan pakaian bisa dicuci, ya kan? Sementara amalan tak boleh dibatalkan kalau sudah dimulai. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan amalan. Kalau kita sudah mulai, beda kalau belum mulai. Belum sholat, hujan, ya kita masuk masjid, boleh. Boleh masuk masjid. Tapi kalau sudah sholat, tidak boleh. Lanjut saja, bismillah. Berikutnya, bagaimana hukumnya ketika berpindah takbir tangannya menghadap ke bawah, misalkan bangkit dari ruku. Tadi sudah ini tadi ya. Ya, bangkit dari ruku, tangannya menghadap ke bawah begini takbirnya. Ke bawah tangannya. Tadi sudah. Tidak ada sunahnya. Sunahnya itu angkat tangan ke atas, dihamparkan ke atas. Dihamparkan ke atas. Dan tadi saya singgung juga, dia tidak ke sini ketika bangkit dari ruku. Kan sebagai orang kalau kita lihat bangkit dari ruku sama Allahu liman hamidah begini. Tidak begini. Alasan mereka karena katanya doa. Doa itu kan begini, bukan begini. Bukan begitu. Nabi doa istisqa sampai begini. Tidak begini. Kan begitu. Ini masalahnya bukan berdoa atau tidak. Masalahnya kita sholat seperti yang Nabi lakukan. Nabi kalau angkat tangan, ya begini, ke depan, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Itu yang dinukil. Ada lagi? Apa permainan anak-anak seperti orang-orang atau hewan-hewan? Kalau anak-anak dimaafkan hal tersebut, tapi kalau kita jauhkan, itu lebih bagus dalam hal mendidiknya saja. Tapi asalnya mubah untuk mereka, karena mereka belum kena hukum. Kalau kita ragu, kita tinggalkan, tidak. Ini tidak ada masalah. Baik. Jadi yang pertama tadi katanya sholat dilarang mengikat rambut. Iya, hadis di dalam Muslim bahwa tidak boleh orang sholat mengikat rambutnya. Cuman yang kedua tadi, setiap rambut dapat, nggak tahu. Nggak tahu kalau kedua. Yang pertama, saya tahu riwayat Muslim bahwa seorang itu sholat dilarang melipat rambut, maksudnya dilarang mengikat rambut dan melipat pakaian. Tidak boleh dia lipat pakaian tangannya atau tidak boleh dia lipat celananya dalam sholat. Dilarang. Dilarang melipat celana bagian bawahnya, dilarang melipat lengan baju ketika sholat. Iya. Kalau setiap pahalanya kena itu enggak. Allah.
Ada lagi? Silakan, Pak. Melipat celana supaya tidak isbal. Di mana dia lipat? Di sholat. Enggak boleh, sudah dibilang tadi. Enggak boleh. Iya, makanya jalan keluarnya itu potong sebelum sholat. Bukan melipat. Kan dilarang, enggak boleh melipat celana dalam sholat. Nah, jadi kalau mau ke sholat pakai celana itu potong dulu. Siapapun itu, Pak. Mau orang lain, mau kita, harus kita potong. Kan enggak boleh melipat ketika sholat. Enggak boleh melipat celana, enggak boleh mengikat rambut. Ya kan, Pak? Itu hukum umum untuk awam atau tidak awam. Semuanya tidak boleh melipat celana. Jadi kalau mau dipakai sholat, celananya itu, ya, maka jalan keluarnya potong. Kalau tidak mau dipakai untuk sholat, maka jalan keluarnya pakai sarung. Ya kan? Pakai sarung. Terus dia gulung dari atasnya, kan tidak apa-apa dilipat bagian atasnya. Yang tidak boleh melipat bagian bawah. Karena bagian atas dimaafkan karena untuk mengikatnya. Untuk mengikatnya. Itu wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz. Saudara saya pinjam uang di bank. Saya mau pinjam uangnya yang dia pinjam dari bank. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah halal atau tidak? Kita suruh dia pinjam atau tidak? Kalau kita suruh dia pinjam, baru kita pinjam, tidak boleh. Berarti kita yang pinjam. Cuma kita suruh saudara kita supaya kita tidak dianggap pinjam. Iya, tidak boleh. Seperti itu. Tidak dibolehkan. Itu namanya tipu daya. Untuk melakukan yang haram. Untuk melakukan yang haram. Itu nanti bisa masuk di seperti bentuk jual beli ina. Dia jual beli ina itu dia mau pinjam uang. Tapi dia pergi beli mobil. Dia beli mobilnya dengan harga cicil. Dia DP 50 juta. Cicilnya selama 1 tahun. Ya, setiap bulan dia bayar sisanya. Sebelum dia ambil mobilnya, dia pergi ke pihak pembelian mobil baru. Kan tadi di penjualan. Ke pembeli, yang pembeli mobil, dia bilang, saya mau jual tadi mobilku yang saya beli. Dengan harga cash. Hitung bekas. Dengan harga nilai 100 juta. Akhirnya dia dibayar cash 100 juta. Nah, sekarang dia punya modal 100 juta. Dia mau pinjam uang. Tapi supaya dari katakan pinjam uang, dia pakai cara beli mobil. Ini jual beli. Ina namanya riba juga. Jangan sampai diakal-akali seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau dia pinjam uang di bank, kemudian dia kasih kita. Dia kasih kita. Tanpa ada sebelumnya ada hubungannya dengan pinjam atau tidak. Dia pinjam uang, dia pinjam. Setelah itu dia kasih kita. Halal untuk kita. Kalau kita tidak punya hubungan dengan itu. Halal untuk kita. Dia yang salah. Dia yang salah dan dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh bagus berarti ini biar dia pinjam, nanti kan saya tinggal ambil, kan halal untuk saya. Ya kalau kita ridho, kita juga dosa. Kalau kita ridho, kita juga dosa, karena kita yang menginginkan itu supaya dipinjam. Misalnya Ustaz, ada orang yang mau beli HP. Bayar dengan kartu kredit. Dan saya menunjukkan tempat gesek tunai, ambil uang, baru dia transaksi dengan saya. Apa hukum riba? Dosanya saya juga kena riba, menunjukkan tempat gesek tunai. Walau tidak tahu. Iya, tidak tahu. Wallah.
Orang mau beli HP bayar dengan kartu kredit. Tapi ini bukan dia bayar dengan kartu kredit, dia bayar dengan uang. Sebenarnya kalau pertanyaannya, dia ambil uang dari kartu kredit, kemudian dia bayar HP ke saya. Halal. Tapi kalau dia bayar pakai kartu kredit ke kita, tidak boleh. Kemudian kita tunjukkan gesek di sini. Ini tidak tahu. Dan sampai masuk dalam tahu di atas dosa dan maksiat. Di atas dosa dan maksiat. Wallahualam. Sudah? Alhamdulillah kita cukupkan berarti. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang dengan pembahasan lanjutan dari sifat salat. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.